Juntoli mau dipecat? Bener nggak sih? Yuk kita bahas langsung bersama saya Sekar Nasli dan para pundit kita hari ini. Jangan kemana-mana. Ada Mas Faundra dan Mas Vinop hari ini. Halo, halo Mas. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, belum selesai musim ya, kabar panas justru datang dari internal manajemen Juventus sendiri nih. Ada banyak kabarnya ya, bukan transfer pemain doang, tapi justru nasib direktur olahraga kita, Cristiano Giuntoli yang disebut-sebut sedang berada di ujung tanduk. Nah, selain itu, di edisi kali ini kita akan bahas bareng para narasumber kita tentang isu-isu terbaru yang menimpa Juventus, mulai dari kabar tadi ya, pemecatan Giuntoli hingga rumor Mercato soal uh, Guterres nih. Plus perkembangan Kepren Thuram yang lagi jadi incaran timnas Prancis. Langsung aja kita ke topik pertama, Giuntoli diambang pemecatan. Beberapa media Italia, khususnya jurnalis kontroversial yaitu Memblano, menyebut bahwa petinggi Juventus menolak mempertahankan Giuntoli ini katanya. Terlepas dari apapun hasil akhir musim ini. Bahkan disebutkan bahwa peluang Giuntoli untuk tetap di Juventus hanya 6,46% saja. Dan ini angka yang bikin banyak fans kaget ya. Dan juga ada juga yang marah gitu. Nah, para narsum nih, apa tanggapannya soal kabar pemecatan Junto ini? Apakah ini langkah yang tepat atau justru blunder besar? Kita mulai dari Mas Paundra. Silakan, Mas. Ya, menarik sekali ya tadi perhitungannya Momblano tuh 6,46% gitu. Hmm. Kalau menurut perhitungan saya tuh 6,72% gitu. Beda-beda tipis-tipis lah ya berdasarkan metode survei dan segala macam. Ya, jadi menurut gua ini isu yang sangat cukup mengagetkan ya di akhir musim seperti ini dan apalagi Juve sedang mempersiapkan diri setelah ini main di Piala Dunia antar klub. Menurut gue sih ini bukan sebuah keputusan yang bijak kalau sampai Giuntoli dipecat. Memang rapornya Giuntoli musim ini tidak terlalu bagus Ya. di bursa transfer terutama ya dalam membangun tim. Kita benar-benar satu tim tuh dirombak total ada sekitar 14 pemain baru, 14 sampai 16 pemain baru termasuk Savona, Ruhi segala macam yang dari Juventus Next Gen ya. Artinya ada 14 sampai 16 muka baru di Juventus ini tentu membuat Juventus itu menjadi tidak stabil dan tidak konsisten di musim ini. Tapi ini sebenarnya sudah pernah terjadi waktu pas Giuseppe Marotta di tahun 2010. Itu situasinya juga sama. Marotta di musim pertamanya itu juga Juve ancur-ancuran di peringkat ketujuh ya saat itu kita finish. Pemain yang masuk juga nggak jelas tuh. Jorge Martinez, Milos Krasic, S3 Ribia, siapa lagi ya pemain-pemain itu ya. Aquilani yang cuma satu musim kemudian keluar. Tapi ada beberapa pemain yang sukses didatangkan. Barzali, Bonucci, ya Simone Pepe, Andrea Pirlo ya di musim berikutnya tapi ya. Di musim keduanya nih sukses nih si Marotta. Jadi menurut gua kalau saat itu Marotta masih diberikan kesempatan satu musim lagi, kenapa Giuntoli juga tidak diperlakukan hal yang sama? Menurut gua musim pertama ini masih musim coba-coba nih, Giuntoli masih nyoba-nyoba. Memang sebagian besar bisa dibilang transfernya Cup Miners, Douglas Lewis, kemudian datengin pemain-pemain Pokemon macam si Alberto Costa, Kelly, ini sangat tidak tepat ya. Menurut gue bisa dibilang transfer gagal nih. Tapi juga ada beberapa pemain yang berhasil kan sebenarnya kan, kayak Kalulu, Turam terutama ya. Turam nih pembelian terbaiknya si Juntoli musim ini. Kemudian di Gregorio juga mengganti Szczesny, diremajakan sekarang dibalikan lagi ke di Gregorio, kiper Italia. Lalu menjual menjual Kane, datengin Kolomwani. Ini menurut gua salah satu beberapa transfer yang bisa dibilang cukup 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 oke lah ya di musim ini. Jadi tidak sepenuhnya jelek, meskipun gue juga nggak setuju dengan beberapa kebijakannya seperti menjual Chiesa, Fagioli, pemain-pemain yang sudah kita uh, kita kita tahan-tahan dari beberapa musim terakhir itu kita tahan jangan sampai lepas ternyata akhirnya dilepas juga. Gua nggak suka jujur gua nggak setuju dengan kebijakannya Giuntoli ini gitu kan Fagioli. Pokoknya pemain-pemain eranya Allegri bahkan Danilo ini juga dijual gitu. Padahal Danilo Rugani ini kan pemain senior yang sebenarnya bisa jadi abang-abangannya Juve musim ini gitu. Ketika kita kita lagi butuh DNA-nya Juventus
Ya sekarang kita nggak punya sosok itu. Nah, tapi ya ini baru musim pertama lah, makanya gue bilang sepertinya masih terlalu dini untuk memecat Giuntoli, apalagi kita masih ada turnamen Piala Dunia antar klub. Menurut gue lebih layak diberikan satu kesempatan lagi, 1 tahun lagi kepada Giuntoli, melihat bagaimana nanti musim depan seperti apa, bagaimana keputusan dia memilih pelatih. Dia milih pelatih musim ini juga Thiago Motta sudah terbukti gagal. Sama kayak Marotta juga waktu 2010 juga milih Del Neri kan, waktu itu Luigi Del Neri sama-sama dari Sampdoria waktu itu ya. Marotta dari Sampdoria, Luigi Del Neri juga dari Sampdoria. Nyatanya Del Neri gagal juga. Tapi berikutnya dia datangin Conte. Dia benar-benar mengubah apa yang salah di musim pertamanya dia, kemudian dia bisa benahi di musim berikutnya dan musim berikutnya bisa jadi juara tanpa terkalahkan. Nah, semoga Giuntoli bisa mengikuti jejaknya Marotta, kesalahan-kesalahannya Giuntoli di musim pertama itu kita berikan kesempatan untuk bisa memperbaiki di musim kedua, gitu sih. Oke. Masih terlalu dini memecat Giuntoli kalau menurut Mas Faundra. Oke, kalau dari Mas Vino, gimana Mas pendapatnya? Setuju atau beda? Iya, kalau ngomongin Juntel ini agak agak bingung ya. Bingungnya itu adalah kebijakan Juntel ini bener kayak yang dibilang Mas Paundra ya. Yang paling berasa itu adalah orang-orang elemen penting di yang sebelumnya itu bener-bener diperlakukannya kasihan ya, kayak Kiesa gitu, terus kayak Danilo juga sebenarnya dia Iya. punya punya jiwa yang Juve banget sebenarnya. Si Danilo itu juga dia bisa dikeluarinnya juga kayaknya nggak enak gitu ya, kayak Betul. si Danilo itu buat kalau gue pribadi itu yang sangat-sangat tidak cocok gitu ya dengan diri gue gitu ngelihat progresnya Gintoli, walaupun beberapa kebijakannya dia juga ada yang oke menurut gue, kayak ngejual Moiskin terlepas dia sekarang jadi gacor apa enggak, itu udah satu prestasi Gintoli sih. Iya. Nah, cuma kalau dulu kayaknya pernah ngebahas Jutoli juga ya. Jadi Juve yang sekarang ini kalau gue pribadi sih terlalu liar ya, terlalu banyak gacanya gitu kan ketimbang yang ininya ya, yang berhasilnya gitu. Walaupun Kevin Thuram terus Kalulu itu termasuk yang berhasil ya. Cuma sayangnya memang kalau di eranya Juntoli ini pemain-pemain yang punya value tinggi kayaknya belum ada yang langsung ngeklop ya di musim pertamanya, kayak Cop Miners sama Douglas Luiz Douglas kan juga Luiz. termasuk yang volume-nya tinggi ya. Sayang banget gitu dari dua orang yang sebenarnya kita harap-harapin ternyata malah nggak perform gitu, kurang untuk di musim pertamanya. Jadi dibilang untuk Ajuntoli ini ya ngikutin alur aja. Dikasih kesempatan oke, tapi kalau mau di-cut juga sebenarnya nggak masalah kalau secara pribadi gitu ya. Cuma penggantinya juga harus harus yang punya gimana ya, punya konsep yang lebih baik ya menurut gue, karena Juntol ini kalau gue pribadi sih terlalu liar gitu untuk ngambil apa pemain-pemain yang ada di Juve-nya gitu. Terlepas dia juga ngebuang sisi-sisi pemain yang punya leadership yang bagus gitu kan ya. Itu sih yang gue sayangin dari Juntol itu aja. Jadi ya ngikutin aja lah dulu gimana nih. Kasih kesempatan oke, enggak juga nggak apa-apa gitu. Ya Sama itu ya. aja. Berarti sama nih Hmm. Mas Faundra nih, kasih kesempatan Hmm. dulu deh 1 tahun gitu ya. Oke, Iya. tapi kita anggap kalaupun benar terjadi nih waktu pemecatannya katanya akan jadi persoalan karena Serie A kan akan segera berakhir ya. Tapi beberapa minggu setelah itu Juventus sudah harus bersiap ke ajang besar nih, yaitu Piala Dunia antar klub di Amerika. Nah, artinya aktivitas Mercato harus cepat, tepat, dan terukur pastinya. Nah, kalau Giuntoli tetap sampai turnamen itu selesai, Juve bisa jalan dengan rencana transfer yang udah dirancang sama Giuntoli. Tapi kalau kita anggap diganti cepat, ada resiko perombakan strategi transfer dan pendekatan tim nih kemungkinan. Nah, menurut para pundit nih, mana yang lebih bijak? Pecat setelah Serie A berakhir atau tunggu sampai Piala Dunia antar klub selesai? Kita balik ke Mas Founder lagi. Silakan Mas. Ya, menurut gua tetap ya tadi gua masih stay di opini gue yang pertama ya. Tetap menurut gua harus dipertahankan sih. Jadi gua John Terry masih masih sebaiknya masih tetap dipertahankan, agak sedikit nggak bijak karena itu tadi karena ada Piala Dunia antar klub.
sangat sayang. Apalagi gini, kalau gue sih ngerasanya ya, ini tambahan juga deh yang tadi tadi udah gue sampaikan. Kita udah bener-bener ngorbanin Chiesa gitu, Chiesa, Rugani, Danilo, Szczesny gitu, Rabiot termasuk. Ini kan pemain-pemain yang eranya Allegri dibuang semua gitu demi proyek barunya si Giuntoli ini. Bahkan Mota aja yang tadinya masih dipertahankan sekarang udah dipecat juga gitu sama si Giuntoli kan. Padahal kan mereka satu paket nih. Giuntoli kedatang ke Juventus nih membawa Mota juga. Jadi harusnya mereka nih harusnya masih masih bersama meskipun apapun yang terjadi musim ini, mereka harus masih diberikan kesempatan gitu. Sekarang Motanya dipecat. Jadi menurut gua udah kita ngebuang Fagioli, ngebuang Chiesa, kalau sampai Giuntolinya dipecat juga, apa enggak sayang gitu kan? Apa yang udah kita korbanin tuh ternyata orang yang jadi punya otak, punya strategi ini kita buang juga gitu. Jadi menurut gua kalau sampai dipecat tuh kita nih jadi kayak tim apa ya, bentar-bentar mencat orang, bentar mencat orang, pemain dijual-jualin, pemain pemain ditawar dikit dijual gitu kan. Sekarang rumornya Yildiz sama Cambiaso mau dijual kalau harganya masuk gitu. Gatti juga katanya kalau ada yang mau, kalau Napoli mau beli bisa dijual. Ya kan kita bukan Ajax Amsterdam atau Borussia Dortmund ya yang ternak pemain kan. Kita nih pemain tim yang memang kita membutuhkan neraca keuangan yang sehat, tapi nggak begitu juga gitu pendekatannya. Kita harus mempertahankan pemain-pemain SDM yang harus sustain gitu. Mereka-mereka ini yang akan menjadi masa depan. Jadi itu yang harus dipertahankan, termasuk sampai manajemen juga. Kalau manajemennya juga gonta-ganti, nanti presidennya ganti, satu musim ganti. Ya gimana mau ada arah yang jelas gitu. Termasuk sampai direktur-direkturnya. Nah ini kan katanya ada rumor Chiellini bakal masuk gitu kan. Udah masuk apa belum sih Chiellini? Udah masuk ya? Ada beberapa pemain Udah, udah masuk kan? udah. Terus juga ada beberapa Salihamidzic juga katanya sempat ada rumor mau ngegantiin Juntoli gitu. Jadi menurut gua harus dikonsistenkan lah gitu. Orang-orangnya SDM ini harus dikonsistenin gitu. Nah, apalagi besok di bursa transfer sorry apa Piala Dunia antar klub ini katanya FIFA mau ngebuka bursa transfer ketiga gitu kan. Ini kan ada kesempatan buat Juventus untuk beli pemain lagi persiapan Piala Dunia antar klub. Nah, menurut gue ya John Tolly harus berperan di situ, mendatangkan satu atau dua pemain supaya kita bisa memperkuat ya, reinforce lagi tim Juve di Piala Dunia antar klub. Jadi persiapannya tuh memang di Piala Dunia antar klub. Makanya jangan sampai kalau misalnya ganti pemain, ganti orang nih, ya nanti dia mesti butuh adaptasi lagi kan. Dia butuh diskusi lagi sama pelatih gitu. Pelatih aja sekarang yang musim depan aja belum jelas nih. Apakah Tudor, apakah katanya udah 90% Conte bakal masuk lagi, masih belum ada tanda-tanda kan. Jadi ya segeralah gitu dari manajemen Juve tuh segera diputuskan gitu dari sekarang nih sudah sampai akhir musim. Musim depan ini hanya udah tinggal hitungan bulan, Piala Dunia antar klub udah hitungan 1 bulan 2 bulan lagi. Jadi persiapannya harus segera dijalankan dari sekarang gitu. Oke. Perlu konsisten nih dari Mas Paundra. Mas Vino, ada pendapat lain? Ya, kalau untuk menghadapi Piala Dunia antar klub, kalau buat gue pribadi ini kesempatan terbaik buat Gintoli ya. Atau Hmm. justru gue bilang sih ini kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir ini maksudnya kita ngelihat dia bisa ngeracik si Juventus ini dalam waktu singkat seperti apa gitu. Kalau misalnya ternyata progresnya nggak kelihatan gitu ya, memanfaatkan Mercato sebelum Piala Dunia antar klub, ya, itu saat yang tepat juga sih buat langsung manajemen ngedepak Juntoli gitu. Kalau gue pribadi gitu ya, karena eh ya ini kesempatan ini karena kalau sekarang sih kalau buat gue sih ya kurang ya untuk di Juve yang sekarang terlepas kalau Mas Paudra kan bilang kasih satu kesempatan lagi. Justru kalau gue pribadi justru kesempatan kecil ini yang harus bisa dilihat nih sama manajemen ini bisa dilanjutin apa enggak nih proyeknya Juntoli gitu. Karena kalau Juve yang sekarang sih ancur-ancuran ya kalau lihat ya apalagi menjelang akhir musim Serie A ini terlepas dari banyaknya cedera itu tuh pemain-pemainnya tuh terlalu liar sih kalau buat gue pribadi ide-idenya Giuntoli gitu. Jadi harus dimanfaatkan dan ini last chance-nya dia sih untuk ngerubah kalau bisa signifikan ya lebih bagus gitu eh, progres di Piala Dunianya. Itu sih. Oke, kita bergeser ke topik isu Mercato ya. Jurnalis terpercaya Nico Schira melaporkan bahwa Juventus tertarik dengan Miguel
Guterres nih, bek kiri muda dari Girona yang tampil impresif musim ini. Nah, jadi Guterres ini lahir tahun 2001 ya, masih muda, jadi salah satu nama yang naik daun di La Liga. Nah, kira-kira menurut para pundit nih, apa sih yang membuat Guterres nih layak dipertimbangkan masuk ke Juventus? Dan apakah gaya mainnya kira-kira cocok untuk proyek Juventus ke depan? Dari Mas Fonda lagi boleh, silakan Mas. Miguel Gutierrez, left back ya, posisi back kiri, Hmm. umurnya masih 23 tahun, kelahiran tahun 2001. Ini jebolan Real Madrid Castilla nih. Jadi harusnya sih produknya produk bagus ya, jebolan Real Madrid nih. Cuma dan dia juga sempat dianggap dapat medali juga untuk trofi La Liga dan Liga Champion di tahun 2021 2022. Jadi harusnya dia sudah merasakan bagaimana menjuarai trofi Liga Champion bersama Real Madrid meskipun bukan main dalam sebagai tim utama ya, masih masih pemain muda saat itu statusnya. Tampil Girona selama 3 musim terakhir ini cukup konsisten. Musim ini ada 2 gol dan 6 assist diciptakan untuk tim sekelas mediokernya La Liga. Girona sekarang berada di peringkat 15 tapi dia bisa nyetak 2 gol dan 6 assist, itu suatu pencapaian yang menurut gue cukup mengagumkan, apalagi ini ukuran back kiri gitu. Sekarang kita lihat aja di back kiri back kanan kita nyampe nggak tuh asisnya sampai 6, belum tentu ya kayaknya ya. Weah dan Cambiaso semua asisnya nggak tahu deh nyampe nyampe lebih dari 5 atau enggak tuh wingback kita. Tapi ini Miguel Gutierrez ternyata cukup produktif kalau kita lihat statistiknya gitu ya. Kalau dari gaya main mungkin gue nggak terlalu memahami secara detail karena ya kita juga bukan penikmat La Liga, kita tidak terlalu mengikuti Girona juga. Kalau Real Madrid, Atletico, Barcelona mungkin kita masih lihat permainannya. Tapi Girona nih kan kita ngapain ya kita nonton Girona ya. Tapi kalau dilihat dari cuplikan-cuplikannya sih sepertinya menurut gue sih fine-fine aja, bisa masuk lah di skemanya Juventus. Apalagi di posisi bek kiri ya. Kalau sebenarnya posisi yang agak kurang kan di bek kanan, tapi bek kanan ini nanti Cambiaso bisa pindah ke kanan gitu. Jadi di kanan ini so far baru ada Weah, Cambiaso dan Kalulu. Kalulu pun bisa jadi bek kanan. Savona juga bisa jadi bek kanan. Tapi kalau kita bermain dalam formasi winger 3-5-2, kita butuh wingback berarti kan. Miguel Gutierrez bisa ditaruh di bek kiri, Cambiasonya bisa pindah ke kanan. Nah, kita juga masih punya Juan Cabal. Juan Cabal di musim depan harusnya udah sembuh pulih dari cederanya. Ini juga bisa dimaksimalkan menjadi apa, bisa jadi backupnya si Miguel Gutierrez. Tapi ya kembali ini baru isu ya. Baru isu, kita juga nggak tahu nominal uang yang harus dikeluarkan Juve itu berapa. Kalau semua kan tergantung nominal uangnya nih. Kalau misalnya pemain seperti Miguel Gutierrez yang bermain banyak, tampil di Girona selama 3 musim, kalau di atas 20 juta ya menurut gue masih terlalu mahal untuk ukuran pemain yang main di Girona gitu ya. Main di timnas Spanyol juga belum banyak gitu, jadi bahkan belum pernah dipanggil kalau nggak salah, baru di tim Olimpik aja. Nah ini gue berharap kalau memang mau mendapatkan Miguel Gutierrez ini ya berada di bawah value 20 juta atau bahkan di bawah 15 juta gitu. Jangan sampai 30 atau 40 juta, itu kayaknya terlalu mahal. Jadi semua kembali ke value juga ya, dan bagaimana skema skema pembeliannya nanti gitu. Tapi ya kembali ini masih isu yang menurut gua masih terlalu mentah ya untuk kita, kita perlu butuh waktu lagi untuk mendalami apakah Juve benar-benar serius serius mendapatkan Miguel Gutierrez. Oke. Ada potensi nih kalau menurut Mas Fandra sebenarnya. Kalau dari Mas Vinop sendiri, gimana Mas pendapatnya tentang GTRS ini? Iya, kalau ada rumor Miguel Gutierrez ya, kalau gua ngeliat sih nggak ada urgensi Juventus ya untuk ngambil Miguel Gutierrez, karena ya itu tadi Juan Cabal juga harusnya udah pulih gitu. Justru kalau emang bener ini berniat diseriusin, ini untuk apa lagi? Apakah kita mau nyoba gacha lagi, apa mau gimana gitu ya? Meskipun dengan potensinya ya bagus, cuma untuk apa nih? Apakah ini persiapan mungkin Cambiaso akan dilepas atau gimana, kan itu nggak tahu. Jadi ya benar, ini baru sebatas rumor. Kalau diseriusin juga nggak tahu urgensinya apa gitu. Karena kan memang concern kita tuh harusnya justru Juventus itu memang di bek kanan gitu. Apa dengan merubah Cambiaso ke kanan atau gimana? Kenapa malah rumornya muncul lagi di Bek bek kiri. kiri dengan nama yang
masih potensial ya, terlalu hijau. Kita nggak tahu dengan umur segitu main di Serie A bisa apa gitu kan ya. Terlalu eh, gambling sih kalau buat gue buat ngambil Miguel Gutierrez gitu sih. Itu aja sih kalau buat gue, kayaknya mungkin ini hanya sekedar berita. Kalaupun emang nanti lebih diseriusin, ya kita lihat aja lah gitu. Kalau sekarang sih kayaknya terlalu, ya buat apa gitu. Juve kayaknya nggak perlu-perlu amat gitu sih. Itu Oke, sih kalau gue. nggak ada Hmm. urgensi ya, Mas. Mm-mm. Biar Oke. media ada bahasan aja kayaknya media. Iya, iya. Menurut teman-teman Suara Juventus ini pastinya ada pendapat yang berbeda ya. Oke, kita geser ke topik terakhir nih. Ada isu bahwa, bukan isu ya sebenarnya, tapi emang ada datanya bahwa Kepren Thuram ini dan pantauan timnas Prancis semakin menguat gitu ya. Karena menurut Tuttosport, valuasi Thuram naik drastis dari 20 juta euro menjadi 50 juta euro. Nah, itu semua karena performanya dinilai terus konsisten dan progresif di Juventus. PSG pun mulai melirik, tapi kabarnya Thuram ini senang di Turin dan Juventus juga gak punya niat gitu ya melepaskannya. Dan menariknya saat pertandingan melawan Lazio nanti, utusan timnas Prancis akan hadir langsung di Olimpico nih desas-desusnya ya untuk memantau Thuram. Nah, menurut para narsum, sejauh mana sih performa Thuram di Juventus sudah berkembang dan apakah Thuram sudah cukup kuat bersaing di tengah padatnya lini tengah timnas Prancis? Mungkin boleh dari Mas Vinop, silakan Mas. Oke. Oke, kalau kita sebagai Juventus ini emang Captain Thuram ini adalah pembelian salah satu yang terbaik ya dari eranya Giuntoli. Itu Hmm. kan cuma kan ya walaupun bagus di Juventus, kita nggak tahu nih dia bisa bersaing gimana untuk di lini tengah Prancis ya. Nama-nama lini tengah Prancis tuh dahsyat-dahsyat banget sih. Kayak Kamavinga ada di situ. Cuma eh Kevin Turam ini punya kans karena kalau gue pribadi ngeliat dia di Juventus ini pun berprogres ya. Dari yang ya biasa aja, dia cepet adaptasinya sampai sekarang jadi salah satu pilar juga ya untuk di lini tengah Juventus yang jadi yang bisa diandalkan gitu. Cuma ya tetap bagus aja nggak cukup gitu kan. Kalau kita sebagai fans Juventus, dia memang harus bisa membuktikan diri di Prancis itu, dia bisa bersaing juga, memanfaatkan kesempatan. Ya kalau ini nanti ada dari Prancis yang memantau dia, ya dia harus bisa buktikan itu. Dan Kepren ini gua rasa bibitnya bagus ya dari atas ya, karena abangnya juga kan bagus. Jadi harusnya dia punya semangat, punya potensi buat ngegebrak, bisa jadi salah satu pemain yang dilihat dunia ya, nggak cuma dilihat fans Juve doang nih, biar kelihatan gitu dia di timnas Prancis juga. Layak sih dia, memang udah naik valuasi tuh bagus banget Kepren Thuram. Layak tapi tetap harus ada genjotan performa gitu ya Mas supaya Betul, betul. pantas nih di Prancis. Kalau Mas Paundra gimana Mas pendapatnya? Ya, sama ya. Jadi Thuram ini benar-benar mengalami peningkatan performa yang sangat luar biasa gitu. Gue setuju tadi apa yang disampaikan Bro Vinop. Di awal-awal Thuram masih malah kalah sama Fagioli kan. Di awal tuh Fagioli yang tampil jadi starter tuh sama Locatelli. Habis itu Douglas Luiz sempat masih dipaksain. Kemudian Thuram nih pelan-pelan dari bawah dia mulai stabil bersama Locatelli sampai di pertengahan musim. Nah, baru keluar tuh sekarang tuh. Ngegas tuh dia sampai sekarang. Hmm. Bahkan dia udah golin 4 ya. 4 gol, 5 assist. Ini pencapaian yang sangat luar biasa untuk ukuran gelandang Juve musim ini gitu. Yang harusnya yang produktif itu kita harapkan dari Cup Miners, tapi malah justru sekarang yang produktif itu Thuram. Dari cara mainnya juga ngotot, berani, beradu, fisik, kemudian recovery ball-nya bagus bersama Locatelli. Locatelli bisa tampil lebih bertahan, dia bisa fokus ngisi ruang di pertahanan. Nah, Thuram yang dribbling ngebawa bola ke depan, dia bisa dribble. Bahkan gue ada sedikit keselebatan gaya mainnya Pogba ya di ini di apa Thuram sekarang gitu. Nah, di timnas Prancis sendiri sebenarnya memang pesaingnya kuat sekali. Ada siapa? Kamavinga sama Tchouaméni kan. Ini dua-duanya pemain Real Madrid yang sudah sangat berpengalaman di Liga Champions, sudah juara.
Tapi selain dua pemain ini sebenarnya udah nggak ada lagi. Yang tersisa nih hanya Rabiot. Rabiot ini usianya sudah memasuki 30 tahun. Mas sekarang main di Marseille, lagi standar, lagi biasa-biasa aja gitu ya. Kemudian pesaing berikutnya si Manu Kone ada dari AS Roma. Lalu Zaire Emery, Paris Saint-Germain. Ini juga baru 7 caps. Terus sama Guendouzi, Guendouzi juga main di Lazio. Jadi kalau gue melihat pesaing-pesaingnya selain Kamavinga dan Tchouaméni, Thuram sangat layak sekali masuk timnas Prancis. Harusnya dia bisa ngegeser Kone, Guendouzi, Rabiot, bahkan dia harusnya bisa ngegeser tuh. Kalau Zaire Emery tergantung bagaimana nanti penampilannya bersama PSG di Liga Champions ya. Tapi menurut gue dia layak lah masuk masuk timnas Prancis saat ini. Selain itu kan nama lainnya ada Kante ya. Kante ini udah usia 34 tahun. Terus Yusuf Fofana ya pemain Milan gitu. Pemain Milan ini juga menurut gua lagi nggak bagus-bagus amat juga gitu ya. Fofana di Milan on off gitu. Menurut gua yang stabil itu ya Thuram di musim ini. Jadi menurut gua sangat layak sekali Thuram masuk ke timnas Prancis gitu. Dan apalagi ini Thuram baru sekali dipanggil timnas Prancis waktu 2023 dia sempat dipanggil tapi nggak main. Kemudian 2024 dia main tapi cuma main beberapa menit aja di pertandingan kegantian Rabiot tuh waktu itu tuh. Dia cuma main 2 atau 3 menit doang di akhir-akhir pertandingan. Jadi saat ini baru satu caps. Jadi benar-benar gue sih sangat berharap sekali Thuram itu bisa masuk ke timnas Prancis sehingga dia bisa menambah pengalaman, level bermain dia di dunia internasional bertambah sehingga impact-nya juga bisa meningkatkan level permainan dia di Juventus gitu. Oke, nah itu dia kabar-kabar hangat terkini seputar Juventus. Terima kasih Mas Paundra dan Mas Vinop yang sudah menemani kita pada hari ini. Dari pembahasan isu panas soal Juntoli yang bisa saja angkat kaki ya, rumor transfer Guterres sampai harapan besar kita semua terhadap Kepren Thuram yang mungkin dikabarkan segera berseragam timnas Prancis nih. Nah, semua menunjukkan bahwa Juventus sedang berada di persimpangan besar musim ini tentunya. Karena itu, terus ikuti dan pantengin terus berita-berita seru dan menarik lainnya seputar Juventus di channel YouTube Suara Juventini. Jangan lupa like, subscribe, dan join membership kita ya di Suara Juventini untuk terus dapat update dan bisa berkesempatan ngobrol bareng kita di online maupun offline. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kita akhiri. Terima kasih. Vino Alvine. Forza Forza Juve. Stop recording.